lagi kan? Ih, wow, itu kan mereka beda jurusan loh, Mak. Mak tuh ekonomi, mereka PAI. Oh, begitu. Kan kalian Dikirain pekan itu, ini terakhir. kirain yang terakhir juga kan. Pekan Senang ini lagi. terakhir. Pekan ini terakhir. Emang ini terakhir? Sisa. Iya, kan Juni libur harusnya. Ini kan aku sampai akhir tuh karena masih banyak yang dikejar aja. Iya, Harusnya kita iya, ini iya. udah. Kejarlah dulu, Ustaz. Iya, capek pula kan aku. Iya, iyalah. Gak bosen sama mama nih dengar suara Enggak aku nih. malam mingguan, Ustaz. Ah, Enggak malam mingguan. ini malam apa emang? Oh, sama emak beda lah, Ustaz. Hari apa sih ini? Malam minggu, Ustaz. Serius? Nggak tahu loh, nggak ingat hari. Loh iya ya, Emang ya, nggak janjian, Ustaz. iya malam minggu bareng mama lah, nggak masalah. Kapan lagi ditemenin berondong? Ah, Ya Allah, tapi jangan sampai malam-malam ya, Ustaz ya. iya ya, ini kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Minum dulu. Aman. Hmm. Sebelum ngajar minum air putih. Iya, iya. Minumlah, Ustaz. Iya, ya kita ini sebenarnya minimal itu 14 pertemuan, Mah, ya. Karena beberapa pekan kemarin kan aneh sempat izin ya. Ya. Nah, jadi ya Apa-apa. apa? Nggak apa-apa, ikhlas. Iya, ya maksudnya menyampaikan minimal tuh 14 tapi maksimal 16 kan. Tapi Ah, duanya kan dihitung ujian gitu. terus Jadi, Ustaz, absen kami semalam gimana, Ustaz? hah? Kami kan ngambil absen semalam Oh kan? iya, semalam itu dihitung absen ya. Lupa kok. Iya, Ustaz. Nggak apa-apa kan? Iya, iya itu dihitung absen. Jadi itu dihitung absen walaupun materinya ikut PAI. Seru kan PAI? Seru Seru. ekonomi. Apa? Nggak nyambung lah, Ustaz. Dari PAI lari ke ekonomi kan? Kan emak mana emak siapa kemarin yang guru juga emak Zainab ya? Emak siapa? Emak Nggak ada yang Zainab. guru. Ini loh yang ngajar di MI apa? Yang dulu. MTN. Iya, Nggak ada yang ngajar di MTS. yang Kami dulu kantor, Ustaz. Kami kantor, Zumi Ustaz. PU dia, apa? Kami kantor, Ustaz. I- administrasi. Iya, kemarin tuh kan ada aku ingatnya sih ada yang ini kan ngajar di MTS kan. Nggak ada yang ngajar di MTS. Oh, si Rahul. Enggak juga. Ini nih Mak Zulmi yang di MTSN, tapi kan Oh nggak iya, ngajar maaf dia, lah. Lupa, nggak lupa, ngajar. maaf. Ya, seperti itulah ya walaupun Kenapa suaranya Ustaz? Hilang, Ustaz, suaranya. astagfirullah nih dari tadi ngomong loh ini. Ya Allah, nggak denger Ustaz, hilang Dengar Ustaz. tadi, Ustaz. Allahu Ini baru dengar. Akbar. Siapa sih yang ngemut? Ya, langsung aja dah. Ini aku dari tadi ngoceh. Ya, kita langsung masuk. Ini pertemuan yang ke-10 ya. Akuntansi syariah, bahas soal zakat, kemudian ISG, bukan IHSG ya, dan sustainability reporting, program studi ekonomi syariah. Ya, saya sendiri, yaitu tema besar pertemuan hari ini, mengapa perusahaan kaya belum tentu bernilai atau bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk menjadi kaya? Enggak. Tapi ini bahasnya masih dalam perhitungan akuntansi ya.
yaitu soal menghitung-hitung. Intinya kan dasar dari ilmu akuntansi kan menghitung-hitung kan. Tes, tes, tes. Cek, cek. Iya, jadi kayak karena apa ini semua? Ya ini masuk dalam muamalah. Ya, masuk dalam muamalah dan memang ini ada pencatatannya dalam ilmu akuntansi. Nah, di sini ada beberapa pembukaan ya, yaitu mengapa perusahaan kaya belum tentu bernilai. Jadi perusahaan-perusahaan itu yang mereka memegang sumber daya atau apa namanya kekuatan finansial yang cukup bagus, tapi belum tentu setiap perusahaan itu bisa memberi manfaat ya. Nah, selama puluhan tahun keberhasilan perusahaan diukur oleh laba, aset, pertumbuhan, nilai saham. Ya, intinya kan semuanya yang membahas tentang keuangan ya. Nah, hari ini yaitu perusahaan global mulai dituntut untuk menunjukkan dampak sosial. Itu masuk ke dalam program PBB ya. Jadi PBB itu sejak 2022 kalau nggak salah atau 23 itu banyak banget yang jadi negara-negara itu sudah menuju yang namanya apa penghematan energi, kemudian kerusakan lingkungan, emisi karbon kayak gitu ya. Kemudian sampah, permasalahan sampah, kemudian apa yang intinya itu menjaga soal lingkungan lah intinya ya, yaitu energi dan lingkungan. Nah, global itu sudah mengarah ke sana, makanya kita tuh sekarang sudah ada namanya bayar emisi. Udah ngerasain belum di kantor nih? Kantor nih wajib loh bayar emisi, Mak. Emisi itu gimana tuh, Kak? Emisi karbon. Udah tahu Ah, belum? belum. Belum. Harusnya pemerintah mah wajib itu udah jalan kok. Apa tuh, Kak? Oke, nanti akan kita bahas apa itu emisi karbon. Karena saya cukup pandai, bukan pandai sih. Ya kan saya pensiunnya jadi tukang sampah mungkin nantinya sama Kang Paket. Jadi ya, ini adalah daerah kekuasaan saya. Enggak. Nah, apa itu? Yaitu dampak sosial, impact, yaitu keberlanjutan lingkungan, sustainability, tanggung jawab kepada masyarakat, governance, dan juga nilai kemanusiaan, accountability ya. Nah, apa keempat fondasi ini ya menjadi dasar ya dalam program global sekarang. Makanya adanya apa namanya gerakan tidak menggunakan plastik gitu ya. Kemudian apa namanya hemat energi karena semuanya itu berhubungan dengan emisi karbon. Ironisnya kepada konsep seperti ini sebenarnya sudah lama hidup dalam Islam. Jadi dampak sosial itu kita Islam tuh sudah memperkenalkan yang namanya zakat, yaitu kemudian impact atau keberlanjutan lingkungan sustainability kita ada namanya infak, kemudian tanggung jawab kepada masyarakat kita ada namanya sodakoh, kemudian apa namanya accountability atau nilai kemanusiaan ya kita ada namanya wakaf ya, dan tanggung jawab sosial ya. Maka sebenarnya konsep-konsep yang ada sekarang itu dasarnya adalah ya itu dasar dari bagaimana Islam itu sudah lebih visioner kayak gitu terhadap ini semua ya yang sudah memperkenalkan dampak seperti ini tuh atau hal-hal yang seperti ini ya sejak lama melalui syiar dan syariatnya ya. Nah, insya Allah ini capaian hari ini intinya kita memahami tentang zakat, tapi dalam perspektif akuntansi syariah dan Islam apa namanya apa sih bahasa ininya nih lupa jadi bukan kontemporer tapi kita akan memahami bagaimana sih konteks zakat dalam hukum Islam dan
pemahaman akuntansi dan pelaksanaan zakat kontemporer ya yang sekarang kayak gitu. Kemudian kita akan menganalisanya ya zakat dan keberlanjutannya itu seperti apa sih sebenarnya. Kemudian memahami konsep dari ESG, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Kemudian juga membandingkan CSR, konvensional dan tanggung jawab sosial Islam, dan menganalisa laporan keberlanjutan. Nah, orang-orang kantor itu nggak asing ya dengan CSR, kemudian dengan ESG, kemudian dengan ya bahasa-bahasa governance, sustainability, dan lain-lain lah. Nggak asing kan, Pak? Oh, salah ya. Kalau kita kan di Departemen Agama nggak ada kayak gitu, Ustaz. Ada, Mak. Tapi kan mungkin nggak tahu mungkin ya. Karena Mm-mm. istilahnya dalam keseharian kan cuman pelayanan gitu, Ustaz. Tapi harusnya ada sih dikenalin karena eh, ini juga lo udah mulai dibicarakan di Indonesia tuh sejak tahun lalu kalau nggak salah 2 tahun yang lalu malah setahu aku. Karena kita tuh ada namanya target ISG 2030 loh programnya. Jadi kita itu akan bebas atau apa namanya bahasanya itu bebas emisi karbon di 2030. Buka aja itu, kalau nggak saya buka Google ya. Nah, dunia sedang berubah. Akuntansi lama kan kita cuma menghitung lah intinya, ngitung kayak gitu kan. Maka akuntansi modern itu kita bukan hanya menghitung, tapi kita menganalisa dari hasil hitungannya. Bagaimana keberlanjutannya, bagaimana dampaknya, bagaimana terhadap lingkungannya, tata kelola dan nilai jangka panjang seperti apa. Nah, sehingga memang ilmu akuntansi itu ya atau ilmu tentang hitung-hitung seperti ini adalah ilmu yang akhirnya terus berkembang kayak gitu. Ane ingin membicarakan sesuatu yang tidak populis ya, tidak populer. Bahwasanya kalau seandainya teman-teman tahu ya, ilmu perhitungan itu ilmu yang sangat Al-Quran patenkan ya. Maksudnya patenkan di situ adalah banyak sekali ya di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang ilmu perhitungan ya, memberikan bahwasanya ilmu agama itu bukan hanya belajar apa namanya tauhid, belajar fikih ya. Maka dengan hal seperti ini aneh apa namanya menganggap belajar matematika diantaranya adalah juga bagian dari belajar agama. Kenapa? Lah orang kagak bisa ngasih zakat, bagi zakat loh kalau nggak bisa matematika. Iya nggak? Hmm, Iya apa kagak? iya, Orang nggak bisa dikatakan sempurna agamanya kalau dia tidak bisa matematika, nggak bisa ngitung. ya betul. Nggak Katanya juga sempurna agama tuh. orang itu. Kenapa bilang kita nggak sempurna lah? Tiba-tiba dia belanja duitnya 1.000 minta sosokan 99.000 kan bahaya. Iya. Nah, Soalnya 4 rakaat, soal jadi 5 rakaat gitu kan. apa Pak? Soalnya jumlahnya 4 rakaat, misalnya 2 rakaat, 3 rakaat. Nah, itu juga. Soalnya jadi 5 rakaat. Kan nggak Nah, lucu. orang nggak bisa ngitung, nggak ngerti itu ngitung apa Iya. namanya jumlah rakaat kah? Heeh. Jangankan itu, gimana dia mau ngitung Ramadan? Heeh. Karena agama Islam itu agama yang memang sangat bahkan ilmu yang paling terakhir sekali itu dan Allah gunakan itu ilmu hisab, menghitung lagi kita di akhirat nanti itu. Iya, iya. Iya nggak? Iya, betul. Nah, jadi maka ini tidak populis ya di kalangan orang Islam, tapi saya menyangka orang yang mempelajari matematika itu mendapatkan pahala yang sama seperti dia mempelajari agama, karena dia nggak akan sempurna pemahaman agama dia tuh nggak akan sesempurna orang yang mengerti matematika, seperti itulah intinya. Ya, Iya.
Ya gimana coba di satu ayat masaluhum kamasalil ladzi Oh, ambatat sab'a sanabilah fi apa masaluhum kamasalil ladzi. masalum ke masalah lagi sih enggak. Enggak, maksudnya apa namanya yang ayat yang 100 kali ya intinya seperti itu. Satu kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli sumbulihi mi'atu habbah. Nah, itu kan konsepnya orang yang bersedekah di jalan Allah itu seakan-akan dia itu ngasih satu benih yang benih ini akan tumbuh pohon yang setiap pohon itu ada 7 cabang dan setiap cabang itu ada 100. 7 tahun. Eh, Itu apa maksudnya? Kalau kita nggak ngerti matematika, ayo, gimana kita cara ngikirinya? Berarti 1 ditambah 7, satu jadi 1 batang. 1 batang tambah 7 tangkai 8. 8 ditambah setiap 100, 708 jadinya, ngitungnya. Gitu. dari tujuh tangkai. Ada Apa? 100. Ya maksudnya Dari kalau orang nggak ngerti tujuh cabang matematika, jadi dia tujuh bakal ratus dijumlahin semua. Ya, tujuh Dia nggak ratus tahu tentang leverage misal rata-rata maksudnya kayak gitu kan. Nah, maka yang seperti ini tuh sangat penting sekali ya. Bagian di antaranya mempelajari agama. Bahkan ya perdagangan orang nggak akan bisa amanah, nggak akan mengerti yang namanya amanah kalau dia nggak tahu matematika. Iya kan? Iya, Iya, karena amanah itu ya jelas. Bagaimana caranya jelas? Ya matematika. Gak ada pertolongan lain selain matematika. Orang yang bisa dikatakan amanah itu diukur dalam satuan matematika. Gak ada satuan lain. Coba apa satuan apa mau dipakai selain matematika? Selain perhitung-hitungan, kayak gitu ya. Jadi ini pemahaman yang non populis. Tapi saya harus membicarakan yang seperti ini supaya iya, ini mulai apa namanya disadari kembali kayak gitu karena orang-orang sudah ada yang anti mainstream sekali yaitu ya, belajar agama itu hanya belajar ilmu-ilmu agama, matematika nggak belajar agama. Itu sangat-sangat keliru ya cara berpikirnya seperti itu. Penting ya belajar matematika. Nah, apa itu ESG? Environmental, E-nya itu environmental. Yaitu bagaimana lingkungan, yaitu contohnya pengurangan sampah, energi hijau, emisi karbon. Tadi maknanya kan emisi karbon apa kan? Nah, jawabannya apa itu emisi karbon? Emisi karbon adalah satuan metana yang keluar dari gas, yaitu seperti kalau kalau bahasa fisikanya tuh kalau nggak salah ya NO2. Bener nggak nih? nah Bener nggak bukan nih? membahayakan gitu Ustaz. Kalau Apa? misalnya karbon, gas gas yang di apa? Iya, gas metana. Nah, Iya, gas metana itu kan menghasilkan emisi namanya, yang dia itu terbang ke udara dan kemudian melepas ke dari atmosfer lepasnya. yang mengurangi lapisan lapisan Ozon, apa? lapisan ozon, apa panas? Lapisan ozon sehingga pemanasan global semakin terasa. Iya, Itu yang apa itu? dinamakan emisi karbon. Nah, terus maksudnya itu akan dibudayakan oleh pemerintahan atau gimana tuh, Ustaz? Atau Itu bukan dibudayakan. Arab Saudi itu sudah menjadi negara apa namanya penghasil emisi. Jadi dia menjual emisi ke negara-negara lain. Salah satunya juga adalah Australia dan di antaranya juga Jerman, kayak gitu ya. ya Ya. Allah.
Itulah lalu polo, cakap para ibu pula. Ya apa tadi suaranya? Ya, Ada yang mau bertanya? enggak, Ustaz, ada tamu, Ustaz, bentar Oh ya. iya, aman-aman. Gak apa-apa. Nah, Kasih. negara-negara itu ya apa namanya sudah berlomba-lomba untuk menciptakan bagaimana mereka itu bisa hemat dalam apa andil ya untuk mengurangi emisi karbon. Di antaranya siapa? Jepang. Jepang itu pernah menjadi satu kota, aneh lupa nama kotanya. San Siro, bukan San Siro, apa ya nama Haiko atau apa tuh di Jepang menjadi kota paling bersih di dunia karena dia tidak memiliki sampah. Nah itu Jepang ya pernah tahun 2000 hmm 2000 berapa ya? Antara 2002 sampai 2008 deh kalau nggak salah nih. Nah, mereka pernah menjadi kota terbersih. Makanya habit Jepang sekarang itu sangat suka mengumpulin sampah. Kayak gitu kan. Itu menjadi habit kultur dan budaya. Menjadi kultur identitas mereka. Bahwasanya orang Jepang itu menyukai kebersihan. Itu kan akhirnya dari kebiasaan menjadi budaya. Dari budaya menjadi identitas. Dari identitas menjadi 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 pribadi. peradaban. Wadah. Emak. Ah, gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi ya itu, kenapa, kenapa peradaban itu harus dimulai dari sesuatu yang kecil? Ya memang seperti itu membentuknya. Yaitu pertama dia menjadi kebiasaan harian. Dari dari habit menjadi kultur. Kultur itu adalah kebiasaan kelompok kayak gitu, belum menjadi budaya. Kalau budaya itu kebiasaan bangsanya kayak gitu kan. Nah, kemudian dari kebiasaan kelompok tadi, kemudian semakin banyak kelompok yang melakukannya, dia menjadi budaya. Kemudian dari menjadi budaya tadi, yaitu sebuah bangsa itu dikenal dengan budaya yang demikian, akhirnya menjadi identitas. Kayak gitu. Peradaban. Setelah menjadi identitas, menjadi apa? Menjadi Peradaban. peradaban. Sehingga kita mengenal bangsa Romawi itu bukan apa yang kita kenal, identitasnya. Kita nggak tahu kan kultur dan budayanya, tapi kita kenal identitasnya itu tadi. Sehingga kita katakan peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi, ya gitu kan. Nah, seperti itu ngebangun bangsa, ya. Akhirnya kita dikenal yang namanya bangsa Eropa, bangsa Persia dan lain-lain. Itu tuh bagiannya. Jadi, nah, apa andilnya dari semua ini? Ya, itu tadi ilmu yang dipelajari dalam ekonomi syariah atau akuntansi syariah ini tuh sejauh sana loh dampaknya sebetulnya kayak gitu ya. Nah, sosial yaitu environmental kemudian sosial bagaimana perusahaan memperlakukan manusia yaitu kesejahteraan karyawan, pendidikan masyarakat, hak konsumen. Nah, perusahaan itu ya wajib mereka itu ada wajib dana namanya dana CSR yang mereka keluarkan untuk memang memberdayakan masyarakat sekitar kayak gitu ya. Kemudian governance bagaimana perusahaan dikelola, ada transparansinya, ada anti korupsi, ada kepatuhan hukum. Nah, dalam Islam ya sudah mengenal konsep ini yaitu tadi impact ya kita ada zakat, ada baitul mal, kemudian filantropi kita ada sedekah ya, kemudian sustainable development kita ada wakaf, ada governance, ada amanah, accountability, ada hisab. Nah, ibaratnya tuh pengetahuan modern itu tuh menjadi dulunya itu menjadi identitas Islam. Bagaimana Baitul Mal itu iya memang identitas Islam itu sendiri salah satunya. Baitul Mal dikenal gitu kan.
Itu salah satu teori yang diciptakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang pertama kali menggunakan metode Baitul Mal namanya. Dan itu dikenal keilmuan mengenai bagaimana pengelolaan Baitul Mal itu masuk ke dalam ilmu ekonomi. Kayak gitu kan, pengelolaan berapa mengeluarkan, kapan mengeluarkan berapa, siapa yang perlu diberi siapa, kayak gitu. Nominalnya berapa, sangat 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 sangat, bahkan orang yang tidak dikenal datang ke Madinah, dia berhak mendapatkan Baitul Mal, maka diambil bagiannya dari Baitul Mal. Nggak kenal dengan orang tersebut. Tuh, Baitul Mal tuh sehebat itu ya teorinya. Kok ada kita itu? Iya, itu itu namanya CSR, dana-dana yang disiapkan untuk apa? Ya, untuk berkelanjutan, untuk membangun sosial, untuk impact dan lain-lain. Nah, studi kasus contohnya ya Tesla ya kalau zaman sekarang. Apa apakah seluruh rantai produksinya adil? Ya nggak tahu lah. Apple, siapa yang pakai Apple? Zulmi mungkin atau sama Ira. Apa Pak? Nggak ada Ustaz. Nggak Iya, ada yang pakai apel Ustaz. Apel ada buah apel ya ada cuman. iya, saya pakai iPhone 15 lagi nih Pro Max. Yang ini loh kameranya 3 loh. Apel nggak enak, Ustaz. Karena itu kan itu udah di udah dicip. Enakan dicip lagi. Hmm. Lanjut lanjut ya. Ya lanjut. Unilever, tahu nggak Unilever? Sampo yang biasa Oh, dipakai, sabun, Pantene. Aneh tahu produk-produk Unilever karena aneh pernah kerja sebagai eh staff ya di mall, apa namanya, hypermart, hypermart. mm-mm. Jadi itu saya staf berapa tahun ya? 2 tahun deh. Setahun magang, setahun diterima kerja. Unilever. Jadi dan waktu itu aku pegang non food. Jadi cukup kenal ya dengan barang-barang non food, yaitu semua semua kebutuhan yang non food, intinya yang bukan makanan, ya kenal semua lah itu. Tahu. Bahkan brand-brand mereka gitu. Kan Unilever mendunia. Apa, Mak? Unilever itu kan mendunia. Iya. Apa sih Ikut fungsinya? boikot nggak? Apa? Ikut boikot nggak? Ikut boykot? Enggak. Itu tuh apa ya? Itu gimana sebetulnya, Ustaz? Apa? Yang kayak gitu tuh gimana? Yang dihimbau gitu kan? Karena udah apa? Namanya boykot itu bukan kayak gitu, Pak. Boykot itu bukan bukan Kan apa bukan namanya? Tidak nggak ikut membeli beli ya produknya. maksudnya atau gimana itu? Apa? Nggak ikut beli produknya atau gimana tuh, Ustaz? Bagus. Iya, yang dilakukan orang kan nggak beli produknya, atau malah dia beli produknya terus dia buang. Kan itu logikanya kemana sih itu? Aneh. Kalau dibuang buat apa dibeli? Lah orang kan iya, yang penting perusahaan itu barangnya laku, mau dibuang mau dipakai Iya. terserah kayak gitu kan. Hmm. Nah, ya itu intinya nantilah kita bicara boykot itu seperti apa sih sebenarnya kayak gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada studi kasus contohnya BSI, yang pakai BSI, ada pemberdayaan UMKM, zakat perusahaan dan CSR. Ada dompet duafa. Tahu nggak dompet duafa, Mak? Oh, Apa itu dompet duafa? dompet duafa itu kayak sedekah gitu. Itu lembaga sosial, Mak, namanya. Terus apa? Iya, lembaga sosial yang dia itu bergeraknya di Bidang sosial. zakat, yaitu pengelolaan harta kaum muslimin, yaitu zakat, kayak gitu ya, dan lain-lain. Nah, ya mereka akhirnya menyalurkan kepada yang berhak. Tapi ini ada problem sih, karena rata-rata itu mereka mengambil mengambil secara internal untuk gaji-gaji internal. Jadi
ada ada sedikit eh, apa namanya ke kesalahan berpikir mungkin ya kita katakan ya. Kemudian ada juga di pesantren aset fisik. Contoh ya, ada kasusnya nih misal. Aset fisiknya kita ada tanah, ada gedung, ada kendaraan. Aset sosialnya ada alumni, ada kepercayaan masyarakat, ada jaringan, eh, apa namanya, network. Kemudian, apakah semua ya hal-hal yang dimiliki tadi itu atau yang dibahas tadi dalam perhitungan keberhasilan tadi ya, kekayaan perusahaan, kepemilikan aset, itu tuh disebut berhasil dalam memberikan dampak kepada sosial. Itu disebut berhasil nggak kira-kira? Menurut emak, sekolah yang dia itu akhirnya gedungnya tinggi atau besar, itu menunjukkan sekolah yang berhasil atau tidak? Belum tentu. Belum tentu, bagus banget. Kenapa? Ya kan eh, kesuksesan itu bukan sekedar dilihat dari fisiknya aja kan. Iya. Kita ketika bertanya kesuksesan itu memang kita akan mengatakan normatifnya tidak seperti itu, tapi Ya. kita mempercayai bahwasanya tujuan kita adalah membangun yang lebih besar kayak gitu kan? Iya nggak? Iya. Iya. Jadi secara logika normatifnya kita mengatakan tidak, tapi secara hasrat dan keinginan kita ingin membangun. Bener nggak aneh? Benar, Ustaz. Iya. Nah, maka ada yang menjadi solusi ya dalam permasalahan ini. Nah, zakat ya bahasanya adalah zakat. Eh, Kenapa zakat itu penting dijadikan dalam catatan perhitungan yang lebih familiar harusnya. Kira-kira nih, emak selama ini pernah nggak ngitung zakat dalam artian membukukan zakat? Pembukaan itu lidah deh. Biasanya kan kita kalau bayar zakat bayar aja gitu ya. Iya. Pernah nggak kita itu memikirkan untuk ngebukukan zakatnya itu? Kalau membukukan secara langsung mungkin enggak ya Ustaz ya. Cuman kan bisa menjadi diperkirakan berapanya gitu kan. Iya, Nah, Ustaz. iya bagus. Contohnya misalnya sekarang Karena dari besaran gaji kita kan berapa potongannya untuk 1 tahun gitu. Hmm, boleh. Nah, sekarang coba kita hitung ya. Coba ya. Yang pertama itu kita coba mulai dari zakat fitrah. Berapa ya zakat fitrah? Zakat. kalau zakat fitrah kan rata-ratanya itu eh, tergantung takaran atau kualitas makan kita kan. Beras Nah, yang kita makan gitu gitu kan. Jadi rata-ratanya kan kalau biasanya kalau di sini itu ada yang 50, ada yang 45, ada yang 40. itu nominal uang ya. Nominal uangnya, tapi kalau kalau di Terus, beras kan itu istilahnya dalam kalau di sini 2,5 itu ya, 2,5 kilo kan, dua terus setengah setengah kilo kilo. Sok. beras kan. Nah, di rata-rataan uangnya dengan kualitas beras yang kita makan itu misalnya 50. Nah, gitu Ustaz. Jadi 50 Ulang, misalkan, maksudnya coba diulang lagi. Soalnya ini agak sulit aneh memahami. Mungkin beda adat kali kita ya. iya iya. Coba ulang. Nah, gini kan kalau zakat fitrah itu kan tergantung kualitas beras yang kita konsumsi dalam sehari-hari.
Ya kan? Ya nggak? Bener nggak? Terus. Ya terusin aja Mbak logikanya Ya, maksudnya. beratnya Gimana dua loh? setengah kilo. 2,5 kilo takarannya. Ya kan? Nah, dalam kualitas beras yang 2,5 kilo yang biasa kita konsumsi, itu bisa jadi 50.000. Mungkin keluarga A ini 50.000. Keluarga B yang kualitasnya 45.000. Itu nominalnya gitu. Mungkin keluarga C ada yang 40.000. Ya kalau dirata-ratakan dari tahun ke tahun itu kan kualitas beras itu kan istilahnya kadang kualitasnya itu sama, cuman tingkat harganya itu terjadi kenaikan gitu kan. Nah, jadi pencatatan untuk yang kayak gitu kan susah juga tuh, Ustaz. Aneh tuh masih belum belum ngehnya yang masalah standar dari beras yang kita makan. Nah, maksudnya Hmm. aneh nggak nangkep di bagian itunya. Maksudnya tuh di sana itu harus kalau zakat fitrah itu sesuai dengan yang kita makan. Maksudnya berasnya eh, dengan kapasitas yang kita makan gitu ya. Iya, itu maksudnya kan kualitas beras yang kita makan gitu, Ustaz. Sama Kadang-kadang standar-standar yang kita kadang-kadang makan. Ustaz ada Paham aneh, berasnya paham. yang agak mahal Ustaz, gitu maksudnya. Kan ada kualitasnya lebih mahal gitu kan. Lebih mahal. Ada yang rendah gitu berasnya. Iya, itu dalam mazhab Syafi'i namanya. Ini diterapkan dalam mazhab Syafi'i memang. Jadi kata Imam Syafi'i, maka zakat itu diambil dari sesuai dengan yang mereka makan harian Iya. kayak gitu. Aneh tuh gak nyambungnya tadi tuh maksudnya 2,5 kilo per hari. Maksudnya Bukan. gak Beras yang nyambung. kita Iya, ini mulai makan mulai itu. nyambung tadi. Walah. Karena saya orang Padang. Ya, nah itu termasuk kayak adat apa namanya Kebiasaan. woman apa namanya wanita menjadi kepala itu emang betul kah? Itu tuh emang emang betul. Maksudnya gimana logikanya, Bang? Maksudnya penerapan adatnya itu Maksud Penerapan adatnya. kan ibaratnya tuh yang aneh dengar kalau orang laki-lakinya itu ya ibaratnya di, di ditanggung lah oleh wanita. Jadi seakan-akan dia itu ya hidup di rumah wanitanya itu ya ibaratnya dia di, dijaga lah oleh wanitanya itu gitu kan. Oh, enggak lah Ustaz. Gimana logikanya? Itu Aneh yang maksudnya yang matrilinear itu ya. nggak oh, Kalau yang Minang, adat orang Padang Minang itu kayak loh. gitu. Iya, enggak kalau orang Ustaz. Minang kan. Minang itu kan garis keturunan ibu Ustaz. Diambil dari garis keturunan ibu Ustaz. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki mau Kayak seorang perempuan orang Minang, dia tinggal teman orang Minangnya gitu. Beda dengan orang Batak. perempuan. Oh, karena dasarnya keturunan itu dari ibu. Iya, diambil dari keturunan ibu Ustaz. Kalau Batak ya dari keturunan ayah. Kalau apa Batak? Ya kayak orang Istilahnya Medan gitu kan. Ih, utara bukan, Ustaz. itu mah bukan Batak aja, Palembang juga kali. Iya, iya, banyak tuh. Orang Jawa suka kayak gitu juga kadang-kadang. Enggak, tapi itu kayaknya cuma khusus di Padang deh. Atau anak yang Iya, nggak iya. tahu. Iya, orang Sumatera Barat. Iya kan orang Sumatera Barat doang kan? Iya, iya Ustaz. Iya, Kan jadi orang Minang kan? mm-mm. Mm. Siapa orang Minang? Kita. Oh iya ya, kirain aneh. Jadi kalau Ustaz orang Iya, mana? iya. Oh, aneh orang Palembang, Palembang kan Melayu ya? Juga Melayu. kan Melayu. Iya, tapi kan Padang beda Melayunya. Ya beda lah. Yang dekat itu Riau. Nah, Palembang dengan Riau itu saudara jauh. Iya, iya. Ibaratnya Riau itu ya Melayu kayak gitu kan. Ya kita dengan Minang ya kalau Riau itu. Beda kan Padang sama Riau kan? Beda lah. Sama. Iya, makanya Beda itu. juga, Jadi Ustaz. Padang itu kayak bukan dari tanah tanah Melayu kayak gitu.
Aceh Ah, Melayu. kalau Padang ini Ustadz, eh saudaraan juga sebetulnya dengan Melayu. Iya, maksudnya bahasanya itu nggak deket kayak gitu kan. Oh iya, bahasanya enggak. Cuman Rasanya kan campur. masih serumpun gitu, Iya, Ustadz. kalau kalau serumpun mah ya sama Singapura juga kita serumpun. Iya, Malaysia juga. Cuman Ah, iya emang iya, kalau adat Minangkabau ini kan memang adatnya dipakai dari garis keturunan keturunan ibu. Jadi biasanya ketika anak perempuannya menikah, Ustadz, jadi laki-lakinya yang datang ke tempat itu, yang perempuan. iya, Nah, jadi tinggalnya di situ. Cuman itu kan sesuai dengan perkembangan zaman. Ya banyak juga yang nggak memilih, lebih memilih apa ya Ustaz ya? Lebih memilih mandiri gitu loh. Jadi Ini nggak, ibaratnya tuh sudah mulai meninggalkan adat ya gitu ya. bukan sebetulnya bukan meninggalkan adat, cuman apa ya lebih lebih ke mengikuti perkembangan zaman. Karena kan eh, ketika kita yang tinggal di tempat orang tua perempuan, misalkan kan bukan berarti kita juga yang memiliki sepenuhnya itu Ustaz. Nah, jadi istilahnya kalau kita tuh ya pengen pengen pula punya rumah gitu kan, ya lebih baik tuh turun gitu. Iya, jadi yang aneh pahamin itu dari adat situ adalah ibaratnya tuh eh, pemegang otoritasnya itu ya wanita kayak gitu kan. Ketua suku lah bahasanya. Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga, tetap dipegang sama laki-laki, Ustaz. Contohnya kan ada datuk-datuk gitu. Ah, enggak juga gimana ya? Kita juga enggak orang sastrawan gitu kan, jadi kurang paham juga cara menerangkannya gitu. Nah, gini gini gini. Kalau kalau emak nih, Pak nerapin adat itu nggak? Nerapan sih. Cuman Berat, berat. bukan yang sesuatu yang istilahnya diharuskan gitu enggak. Sebetulnya di ranah Minang itu, Ustaz, itu beda-beda juga, Ustaz, tergantung daerah yang masing-masing. Kalau kalau misalnya di Pariaman ini ya, di Pariaman atau Padang misalkan ya. Nah, itu yang melamar itu kan perempuan, Ustaz. Melamar perempuan yang melamar laki-laki. Nah, kalau di tempat kita ini beda lagi, Ustaz. Kalau di tempat kita memang laki-laki yang ngelamar perempuannya. Jadi ada namanya semacam uang uang hantaran gitu, Ustaz. Jadi kalau di Padang, di Pariaman memang uang hantarannya dari perempuan ke laki-laki. Ah, bedanya dengan di sama sini kan, sama kita di sini walaupun orang Sumbar juga, kita memang laki-laki yang memberikan uang hantaran gitu Ustaz. Nah, cuman kalau untuk untuk yang seharusnya tinggal sementara ya tempat perempuan juga gitu. Bukan perempuan yang menurut laki-laki. Iya, iya, iya. Cuman Nah, itu bukan lanjut, lanjut, lanjut. menjadi sesuatu yang diharuskan juga sehingga ada juga yang perempuan yang pergi ke tempat laki-laki karena menurut sikon aja Ustaz. Jadi istilahnya mungkin di keluarga laki-laki ini anaknya nggak banyak atau cuma satu ya. Kan lebih nyaman tinggal di tempat yang laki-laki karena dia tuh kan cuma dia aja doang di situ Ustaz. Gitu maksudnya. Panjang ini pembahasannya nih. Ya panjang, makanya Ustaz cari nanti orang Minang biar tahu, biar mengalami langsung gitu loh. Mau Ustaz, biar dicariin. Kita lanjut, lanjut ya. Lanjut. Kita nggak usah ini. Dapurnya. Gak mau cari orang Minang. Jangan dapur ya. Lanjut ya. Kita langsung masuk ke zakat. Nah, ini tadi kita udah ngebahas ya. Walaupun tadi kita belajar ngitung ya, Ane tuh masih nggak ngeh sebenarnya cara ngitung. Berarti cara penghitungan di sana tuh beda. Nah, kalau yang biasanya itu adalah kita kan menggunakan hitungan sok gitu ya. Jadi satu sok itu 4 mut namanya. Jadi 4 mut itu empat kepalan tangan. Apa ya bahasanya ya? Ya sama juga Ustaz sebetulnya. Cara cara ngitungnya ya. Nah, kalau ibaratnya akhirnya yang seperti itu tuh dikias ya.
dikiaskan dengan apa namanya berat kilogram namanya. Oh, itu Karena makanya, apa? sampai 2,5 kilo itu, Ustaz. Nah, Kalau di itulah kalau akhirnya orang berbeda pendapat itu. iya, iya, iya. Kalau di sini sebetulnya dulu orang-orang yang tua dulu lah, nenek-nenek kita kan, itu pakai itu tuh Ustaz, sebetulnya pakai tekongan susu Nah, Indomil itu. itu apa? Iya, yang kayak kaleng-kaleng itu ya. Bisa kaleng-kaleng. Jadi 10 itu, 10 tekongan kaleng. Iya, iya. Nah, Itulah. itu tuh untuk ngukur sebenarnya apa kan ibaratnya kilogram itu terbatas ya penggunaannya dulu ya. Bahkan Ya. satuannya itu pun baru ditemukan gitu kan sebelum Iya. apa sebelum adanya. Nah, dulu tuh ya guna apa namanya alat ukurnya yaitu kail, yaitu salah satunya juga kalau dia ukurannya kecil menggunakan mut dan sok, yaitu kepalan tangan. Iya, Jadi, iya. tangan itu dijadikan alat, bukan Iya. mut itu harus bergantung dengan tangan, tapi tangan itu sebagai alatnya, makanya boleh digunakan dengan yang lain kayak gitu ya. Mm-mm. Ya, makanya boleh diganti kaleng karena tangan itu untuk menjadikan dia satu mood itu tuh bukan soal satu tangannya atau tangan apa namanya cengkeraman tangannya, tapi Ya. alat yang digunakannya itu seukuran sekira-kiranya tuh seperti itu sehingga digunakan alat yang menggantikan kepalan tangan tadi itu boleh tetap dihitungnya ya satu mood untuk menghitung 4 sok. eh Tetap menghitung 4 sok untuk dalam satu moodnya Ah, seperti itu ya, maka itu kalau ditimbang dalam kilogram kita dapatin 2,5 kilo, 27, 28 dan 3 kilo. Nah, oh, itu perhitungan dalam satuan kilogramnya. Nah, kalau dirubah lagi ke dalam satuan uang ya maka itu disesuaikan. Makanya salah satu syaratnya tadi kan disebutin itu dengan yang kita makan harian. Sebenarnya itu bukan menjadi syarat mutlaknya ya, tapi memang dalam mazhab Syafi'i ma'rufnya seperti itu, yaitu memberikan zakat apa namanya bak dan fidyah ya, bukan hanya zakat. Itu dari sesuai takaran yang kita makan harian, paham ya? paham. Nah, kita sambung yaitu realitas dunia saat ini menurut laporan Oxfam dan World apa ini bacanya nggak tahu ya 1% orang terkaya menguasai sebagian besar kekayaan dunia. Jadi kekayaan dunia itu dipegang eh, hanya nggak sampai 5% orang. Jadi dari 8 miliar jumlah manusia di dunia ini itu hanya 5% yang memegang kekayaannya. Sisanya itu rempahan. Nah, ketimpangannya besar kan? Pertumbuhan ekonominya itu akhirnya bisa dimonopoli. Ya, mereka yang punya apa harta yang banyak tadi itu mampu memonopoli pasar, bahkan mempengaruhi dunia tanpa menyentuh kayak gitu. Kenapa? Karena perekonomian semenjak tahun 1930 ya, setelah krisis ya Amerika dunia itu sudah berubah cara memandang ekonomi, terutama ya kita kenal adanya JP Morgan misal ataupun akhirnya ya banyak sekali ya yang apa namanya memutuskan ilmu-ilmu tentang ekonomi dan yang akhirnya kita kenal juga yang dikeluarkan oleh Marx yaitu Das Kapitalisme, yaitu mengenai tentang ekonomi berbasis kapitalis kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita hidup dalam kapitalisme. Jadi dunia ini tuh bekerja sebagaimana kapitalis itu menggerogoti perusahaan-perusahaan seperti di Inggris di awal tahun 800-an 1800-an, yaitu orang-orang di Inggris itu ketika industri sudah mulai maju, mesin uap sudah mulai masif digunakan, maka penggunaan manusia itu diperah keringatnya dengan bayaran yang murah, dengan anggapan ditolong oleh mesin dan lain-lain kayak gitu kan. Yang dimana ternyata penggajiannya ini itu sudah dihitung
untuk tidak menaikkan taraf ekonomi si buruh kerja. Nah, jadi pekerja itu diberikan batas minimum atau yang biasa kita kenal UMR, UMP kayak gitu ya. Itu tuh untuk tidak menaikkan taraf kenaikan ekonomi mereka. Karena kenapa? Dalam kapitalisme atau apa namanya ideologi kapitalis yaitu mereka memandang jika orang-orang yang sudah ahli tadi kemudian ekonominya naik, maka mereka akan kehilangan orang yang ahli bekerja di posisi tersebut. Sehingga kalau mereka mau meng-hiring dari awal lagi, itu akan makin mengeluarkan dana dan mengurangi kualitas produksi. Sehingga mereka itu menjaga bagaimana caranya para ahli yang sudah lama bekerja ini tidak naik ekonominya. Kayak gitu tuh mikirnya. Kemudian dengan mereka tidak naik secara ekonomi, yaitu maksudnya mereka diberikan upah hanya cukup mereka hidup hari-hariannya saja, tidak diberikan lebih karena ekonominya itu sudah diguritakan. Nah, mereka akan menjadi pekerja selamanya. Dalam artinya seperti itu. Nah, ketika mereka ini berarti perusahaan ketika punya orang yang sudah lama kerja dan menjadi ahli dalam berproduksi itu, ya dia semakin hemat perusahaan itu tadi. Kenapa? Karena satu orang ahli itu bisa menghandle 3 sampai 10 orang amatir pekerja kayak gitu kan. Nah, logika mereka tuh seperti itu. Sehingga anggapannya industri itu kita perlu nambah orang nggak perlu, dia bisa kok kayak gitu tuh. Sehingga itulah kapitalis itu apa namanya ekonomi kapitalis itu menggerogoti hal-hal yang seperti tadi dengan logika berpikir yang barusan Ani jelaskan. Nah, pertumbuhan inilah yang akhirnya kita hadapi hari ini. Kenapa kita merasa gajinya udah naik, kok kita masih aja ini banyak tunggakan, banyak nggak cukup-cukup nih. Padahal dulu ketika gaji masih 500.000 misal, ya cukup-cukup aja. Tapi ketika makin banyak, kok makin ini. Ya itu namanya sistem kapitalis yang digunakan dalam ekosistem ekonomi dunia. Jadi orang itu nggak akan dibuat kaya sampai dia berpikir dan sadar. Wifi kan? Apa? Hah? Jadi setiap orang itu tidak akan dibuat kaya oleh sistem ini sampai mereka itu sadar terhadap bagaimana dia bermain dalam sistemnya. Ketika dia mulai sadar, maka dia mulai akan keluar nih bermain dan ibaratnya kalau gerombolan apa namanya yang biasa jalan gitu ya, serigala gitu ya. Dia kan lurus itu digiring satu pemimpin kayak gitu kan. Nah, ketika dia mulai sadar bahwasanya ini giringannya ini udah nggak beres, dia mulai melenceng, dia ya akan mendapatkan banyak tekanan, tapi ketika dia berhasil, itu bisa menaikkan ekonominya. Kenapa? Ya memang seperti itu sistemnya berjalan. Hanya mereka yang berani keluar dari sistem yang ada, kemudian dia bermain dengan sistemnya sendiri, dia akan bisa menggulung kapitalnya yang lebih besar. Dan selamanya ekonomi yang ada sekarang itu tidak memberikan kesempatan kenaikan taraf kehidupan sosial kepada setiap orang, bahkan semakin mendowngrade menjadi disparitas yang jauh, ya distraksi yang jauh, ya apa namanya kejenjangan sosial yang jauh, ya itu berbasisnya ekonomi yang sudah dibuat ini kayak gitu ya. Nah, kemudian ada sustainability reporting, yaitu laporan modern, ya, ada neraca, ada laba rugi, ya. Nah, ada juga namanya emisi karbon, dampak sosial, keberagaman SDM, program masyarakat, keberlanjutan. Kemudian kita di sini ada studi kasus. Ya, ini nyampa bersama ini yang kemarin Ane mau buat. Contoh nih ya, misal kita ada 100.000 anggota, ini mereka beraktivitas, ada pemilihan sampah, ada output, kemudian ada sampah terkelola. Tahu nggak, kita ini
Indonesia itu impor sampah loh dari Belanda. Ada yang tahu? Maksudnya impor sampah gimana? Kita ini kan ekspor nih sampah. Jadi gini, Indonesia tuh aneh dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, Indonesia impor terbesar dunia di antaranya selain Amerika. Jadi kita nomor tiga, dua atau tiga kalau nggak salah. Yang pertama Amerika, kedua India, ketiga kita. Dalam mengimpor sampah yang maksudnya negara lain itu nggak ada tempat untuk buang sampah, akhirnya mereka mengimpor sampah Indonesia. ke Indonesia. Lalu kita itu nerima setiap tahunnya itu hampir lebih dari 20 triliun kalau nggak salah ini baca dana yang dikeluarkan untuk membeli sampah negara-negara lain. Untuk apa sampahnya? Untuk diekspor. Lucu nggak? Nah, kenapa untuk diekspor kayak gitu? Iya, karena memang kita juga membutuhkan memberikan kerjasama dengan negara lain, karena negara lain butuh sampah. Dan salah satu juga yang menjadi eksportir ke Indonesia sampahnya itu adalah Malaysia. Jadi mereka itu buang sampahnya ke Indonesia, nanti Indonesia itu menjual sampahnya ke negara lain. Kok bisa menjual negara lain? Iya, itu karena ada ikatannya aja. Atau diantaranya, atau diantaranya itu menjadi bahan bakar beberapa perusahaan. Nah, itu ada permainan di situ sih ya kalau yang Anda baca ya. Jadi ada gamenya di situ, ada cara permainannya soal sampah tadi ya. Sehingga akhirnya sampah ini menjadi isu sosial sih sebenarnya di Indonesia. Kenapa kita nggak menjual sampah kita sendiri? Kan kita nih banyak banget loh sampah di Indonesia nih. Bukan hanya sampah barang, manusianya pun juga tuh. Iya kan? Mm-mm. Lalu gimana? Indonesia itu satu-satunya negara yang membeli sampah orang untuk dijual lagi dengan harga yang lebih murah dari beli demi bisa mengekspor sampah. Emang kalau yang sampah yang kita ciptakan di Indonesia ini nggak bisa dijual, Ustaz. Problem Tanpa, utam problem tanpa utamanya cuma satu. membeli Problem utamanya cuma satu. Tidak apa? tidak terpilah. Itu dong. Hmm. Seandainya orang Indonesia 1.236.000.000, 260 juta orang Indonesia ini sudah bisa melakukan atau pemilahan sampah seperti yang diterapkan di Jepang, yaitu sistem ketat. Jadi Jepang itu ini kan sistem ketat namanya, dan mereka berhasil menjadi kota zero zero apa sih kalau sampah itu bahasa ininya? Zero apa sih kalau sampah? Aduh, apalah bahasa Inggrisnya. Intinya zero lah. Dan mereka berhasil. Dan itu cuma 4 tahun kok. Nggak lama. Selebihnya ya mereka balik ya normal lagi. Nah, seandainya Indonesia itu ya berhasil itu gak usah banyak-banyak. Bisa mengolah, memilah sampahnya aja mana yang eh iya dan non organik, dua itu aja cuan besar Indonesia. Dan itu bisa dikelola seperti apa namanya mogot ya, ulat mogot. Kemudian untuk yang organik ya bisa juga dikembangkan lagi. Intinya bisa jadikan etanol
ya untuk minyak minyak bekas kayak gitu kan. Kemudian juga bisa diuap apa jadikan gas ya, untuk penyimpanan, fermentasi untuk organik dan lain-lain. Dan yang non organik dia dijual kayak gitu. Perak lagi naik, besi lagi naik sekarang gitu tuh. Jual besi, pantesan makin banyak orang maling besi gitu kan. Harganya lagi naik. Nah, yang seperti ini ya semuanya butuh dengan perhitungan matematika, finansial kapital, human capital, capital, sosial kapital, intelektual kapital, natural kapital. Kenapa dikatakan kapital semua? Modal dasar yang bisa dilipat gandakan. Jadi kalau kita yang artinya itu gimana kita bisa melipat gandakan yang kita punya. Kita bisa bergerak di human capital. Itu industri juga ya yang Nah, kemudian ada sosial kapital. Semakin banyak orang yang kita pegang, kita bisa jadi ormas kayak gitu kan. Kalau kita jadi ormas, kita bisa didekati pemerintah. Kalau kita jadi didekati pemerintah, kita bisa jadi buzzer. Oh enggak, jangan. Ada intelektual dan lain-lain. Nah, ini terakhir habis ya. Ya, refleksi ya intinya ini sudah habis. Ya, tema besar itu adalah akuntansi masa depan bukan sekedar mengukur kekayaan, tetapi juga mengukur dampak dan manfaat. Jadi kita mengenal namanya zakat, sodako, wakaf itu bukan soal yang kaya harus berzakat, tapi harta dari orang yang kaya harus berdampak dan harus bermanfaat. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? tidak Ustaz. Kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini. Jangan salah lagi untuk bayar zakatnya, terutama Amin. zakat mal tadi ya. Ada yang sempat nyenggol zakat tahunan tadi ya. Doakanlah Ustaz Apa? bisa bayar zakat mal. Apa? Didoakan biar Iya, bisa amin. Zakat profesi. zakat profesi. Iya nih Ulfa, kan dari gaji kan dipotong tuh nih Ulfa. Iya, Kalau kan ini apalagi kalian di Kementerian Agama. Ya, Iya, kami dipotong Ustaz. Mm-mm, per tahun itu. iya. Berapa totalnya per tahun? Per golongan Ustaz, misalkan golongan 5 kalau tamat SMA-nya misalnya 800.000 per tahun. Banyak banget. udah lebih banget. Ya, Itu berapa persen? Bayar pajak tuh ya. Mana? Masa sampai 800.000 loh? Saya belum ada lagi potongan untuk zakat profesi. enggak, 80 maksudnya 80.000 per bulan itu Ustaz. Oh, besar banget itu. Iya, 80.000 satu bulan. Total Per gaji kalau berapa? misalkan kita golongan 5, misalkan tamat SMA golongan 5, berapa gaji kita? Ah, itulah. Tapi itu mungkin udah sama BPJS kali. Enggak, Ustaz, BPJS beda pula. Beda lah. Iya, coba Aldayani tolong terangkan dulu. Macam mana? Kalau BPJS Ustaz beda pula bayarannya itu Ustaz. Itu potong dari atas. Kalau kami kan sekarang kan itu tuh kan yang mengumpulkan dari sekolah Ustaz. Kalau berapa misalnya zakat gajinya. Oh, kalau kami ke mana lah itu? Masih belum Kalau nangkep kami aneh, masih belum dapat poinnya. Itu Nggak mahal mungkin banget lah, loh. nggak Kak. mungkin lah gaji jutaan, 2 jutaan, masa iya dipotong itu? Pakai zakat. Itu kebanyakan 80.000 itu tuh kebanyakan itu. iya Ustaz, serius.
Itu 1 Coba juta aja cuma 25.000. enggak. Per golongan kalau kita golongan 5, kalau kami kan golongan 5, dipotong 80.000. Berapa zakatnya? 80.000 per bulan. berarti itu lebih dari 900.000 per tahun. Enggak Ya, lebih. Apa kalau ya? Iya, per tahun 960.000 itu per tahun. Enggak tahu lah Ustaz, pokoknya 80.000 per bulan. Nah, gitu. Banyak banget itu. mungkin bukan zakat itu namanya, Ustaz. Ada mungkin tuh. Tapi gini gini gini, kan itu biasanya kalau pegawai itu dipotong BPJS yang pertama, Ya, Ya. asuransi, kemudian baru dipotong oleh zakat. Tapi sebenarnya nggak boleh langsung dipotong pajak ya. yang ada di situ, Ustaz, pajak. Enggak, Ustaz, itu bukan dipotong, Ustaz. Itu kan dikelola oleh Basnas Kementerian Agama kan? Iya maksudnya ya walaupun dikelola itu namanya dipotong. Iya, tapi potongannya kan dikumpulkan dalam 1 tahun itu tuh berapa zakat gajinya gitu. Nah itu nggak boleh langsung dipotong. Haram ya, haram ya. Karena harus izin dari, maksudnya kesepakatan dari si pemilik harta dulu lah, nggak boleh asal potong. Enggak, maksudnya bukan dipotong, Ustaz, tapi emang diminta ke kita, Ustaz. Gaji kita kan masuk rekening gitu kan? Terus ditransfer lagi. Enggak, Ya, diminta oleh kepotong. bendahara sekolah gitu. Walah, bingung lah aku pokoknya dah. Manusia bumi udah aneh-aneh aja dah semuanya. Mau tinggal di Mars aku. Sama. Ya, gitu aja kalau nggak ada pertanyaan. Untuk zakat mal itu jadi gini, zakat mal. Zakat profesi itu dasarnya itu nggak ada. Yang ada itu adalah zakat mal. Hmm. Ya, Nah, dia harus harus apa namanya, harus sampai senisab, harus nisab sampai ya, haul. yaitu 40 juta minimal kayak gitu kan. Iya. Hmm. Nah, gimana dengan untuk zakat profesi? Yang lebih tepat itu dia bukan zakat Zakat, bahasanya, tapi sedekah. tapi itu sodako untuk dikumpulin di Baitul Mal. Itu bahasa yang lebih bagus ya. Iya, iya. Eh, jadi pengelola itu ya nggak apa-apa, tapi kan maksudnya orang tuh tahu itu tuh Baitul Mal kayak gitu tuh. Maksudnya bukan menggunakan bahasa kontroversi, tapi menggunakan bahasa yang bisa diterima. Itu doang sih problemnya. Kalaupun negara yang mau pakai, ya nggak apa-apa juga kayak gitu kan. Maksudnya yang negara yang mengatur, negara yang pengelola, ya nggak masalah. Kita tuh sebagai warga negara tuh nggak masalah. Tapi maksudnya terkadang ya warga itu merasa kayak dibodohi kayak gitu kan oleh oleh apa kebijakan kayak gitu. Nah, harusnya kan itu bisa dibicarakan dengan baik dan mencari bahasa yang lebih baik lagi. Gitu ya. Ya, jangan lupa sisa berarti semalam satu ini sisa berarti satu pertemuan dua pertemuan ya. Ini berarti pertemuan 12. Aneh Ya, sempat nggak masuk. Ya, satu pertemuan lagi aja lah ya kita ya, misalnya nawar. Oh iya, kemarin kan dihitung aneh sempat ngasih tugas gitu ya karena aneh waktu itu nggak. Iyalah kita satu ya. bulan lagi aja libur setelahnya. Kita insya Allah kejar pekan ini supaya aneh habis beban ngajarnya dan kita libur. Aneh tutup. Ini ada lagi nih, Ustaz. Ada Apa? lagi pertemuannya. Hah? Ada lagi pertemuannya. Ya satu lagi aja. Oh, Satu aja. Ngabisin ngenepin maksudnya ngenepin angkanya. iyalah, Ustaz. Ya, ya guru mah digajinya karena pertemuan. Ya, oke, oke, oke. Sip, sip. Oke, dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Wa atubu ilaih.